Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 653, apakah kamu datang? Villa yang tidak perlu terkena hujan. Tidak ada rumah yang boleh bocor, apalagi villa. Semua orang di tempat kejadian sedikit terkejut dan memandang Ji Fei dengan rasa ingin tahu. Hanya wanita yang tahu bahwa Ji Fei membalas kata-katanya. Saya lebih suka duduk di BMW dan terburu-buru daripada lari seperti orang bodoh. Namun menurutnya, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengatakan hal ini di sini? Bisakah Anda membeli villa? Bisakah Anda tinggal di villa? Patah, wanita itu mengangkat tangannya dan membanting meja di depannya. Pak, jika Anda tidak ingin membeli villa, silakan keluar. Jika tidak, jangan salahkan saya karena memanggil satpam. Ji Fei langsung mengeluarkan ponselnya dan mengklik rekaman video. Saya sekarang telah mengaktifkan fungsi kamera dan akan merekam seluruh perilaku Anda. Anda, wanita itu sedikit marah. Jika dia benar-benar marah, dia pasti akan mendapat masalah jika terungkap. Dan saya tidak tahu berapa banyak dari tenaga penjualan di tempat kejadian yang menantikan nasib buruk bagi diri mereka sendiri. Tekan paksa amarahmu. Oke, izinkan saya memperkenalkan Anda sekarang. Setelah berbicara, dia mengangkat tangannya untuk menyalakan lampu meja pasir. Ini adalah Villa Hui Hui Yuan yang dikembangkan oleh Hongke Group, dan juga merupakan villa termewah di seluruh kota Ningjiang. Ji Fei mendengar bahwa itu adalah villa yang dikembangkan oleh Hongke Group, dan dia menjadi lebih tertarik. Ayo, aku akan memesan villa di sini hari ini. Meskipun wanita itu marah dan bahkan tidak mempercayainya, dia tetap menahan amarahnya dan berkata, Pak, villa yang kami miliki di sini berharga setidaknya 100 juta. Pada kata 100 juta, wanita itu menekankan pengucapannya dan mengingatkan Ji Fei. Ji Fei tersenyum dan mengangguk, uang bukanlah masalah. Oh ya, villa itu pemberian Anjia, lalu apa hubungannya dengan dia meski harganya 10 miliar? Dan yang didengar wanita itu adalah kepura-puran belaka. Bagaimana dia bisa membeli sebuah villa senilai lebih dari RMB 100 juta meskipun harga pakaiannya kurang dari RMB 1000? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bodoh? Namun melihat fungsi kamera layar ponsel Ji Fei, dia nyaris tidak bisa menahan amarahnya. Silakan dan mulai perkenalan, Ji Fei. Sebaliknya, berpura-pura mendengarkan dengan cermat dan berhenti berbicara. Melihat Ji Fei serius, wanita itu hanya bisa menatap meja pasir dan memperkenalkannya lebih serius. Tanpa disadari, wanita itu telah berbicara selama lebih dari setengah jam. Mulutnya kering dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Ji Fei. Dia tertidur, dia bahkan mendengkur ringan. Wanita itu merasakan kepalanya berdengung, dan amarahnya membubung ke atas kepalanya. Patah, dia mengangkat tangannya dan membantingnya ke atas meja. Apa maksudmu? Haruskah aku membelinya atau tidak? Itu terbakar, sangat populer. Penjual lain di dekatnya juga kaget saat melihat pemandangan ini. Ah, istri, Ji Fei tiba-tiba berteriak dan membuka matanya. Wanita, haha, penjual lain di tempat kejadian semuanya geli. Apakah ini lamunan untuk mendapatkan istri? Mata wanita itu penuh penghinaan dan sangat bosan. Aku mengutuk dalam hatiku. Dengan kebajikanmu, wanita seperti apa yang bisa jatuh cinta padamu? Dia ingin muntah. Ji Fei melihat wanita itu memelototinya dengan marah tapi tidak marah. Jadi dia sengaja tersenyum dan bertanya, kamu baik-baik saja? Wanita itu akan meledak. Saya berbicara lama sekali, tetapi lelaki itu tertidur tanpa berbicara, dan amarahnya tersaring. Dia menahan amarahnya dan bertanya, kamu mau membelinya atau tidak? Apa yang harus dibeli? Ji Fei tersenyum, pura-pura bingung.
Wanita itu menatap wajah Ji Fei dan berharap dia bisa mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras. "Villa, apakah kamu tidak ingin membeli villa?" Wajah Ji Fei penuh dengan keterkejutan. "Kapan aku bilang aku ingin membeli villa?" Dahi, wanita itu merasa seperti menjadi gila. Tertipu, sedang dimainkan, dia menutup matanya dengan keras 2 kali, dan hampir marah. Dia melihat manajer Si Jun masuk dari pintu, dan dia langsung terlihat sedih. "Manajer Si, ada seorang pria di sini yang sengaja membuat masalah." Si Jun merasa tertekan saat melihat wanita menyedihkan itu, dan sangat marah, dengan mata dingin. Ji Fei mengikuti pandangannya dan tersenyum. "Bukankah ini pria yang baru saja mengendarai BMW? Aku memikirkan tangan seorang pria di kaki seorang wanita. Ini adalah sepasang anjing." Ada sarkasme di sudut mulutnya. Si Jun telah mengenali Ji Fei sebagai pria yang berlari melewati BMW, dan menahan amarahnya. "Tuan, apakah Anda di sini untuk membeli villa atau Anda di sini untuk menimbulkan masalah?" Nadanya dingin dan penuh amarah. Menurutnya, orang tersebut sama sekali tidak datang untuk membeli villa. Namun karena manajemen perusahaan, ia harus menahan amarahnya dan bertanya. Ji Fei tersenyum menghina dan berkata, "Aku tidak bisa datang ke sini hanya untuk makan, kan? Anda?" Si Jun terdiam. "Bailey, apa yang terjadi tadi?" Si Jun memandang wanita yang baru saja memperkenalkan Ji Fei dan bertanya. "Bailey," Ji Fei menuliskan nama wanita itu, "Manajer Si. Dia baru saja mengatakan dia ingin membeli sebuah villa. Saya memperkenalkannya kepadanya selama lebih dari setengah jam, dan dia tertidur mendengarkannya. Pada akhirnya, dia berkata dia tidak ingin membelinya." Si Jun merasa kemarahan telah memuncak di kepalanya. Dia menoleh untuk melihat ke pintu keamanan. "Keluarkan dia." Bermain trik membuatnya marah, mempermainkan wanitanya sendiri membuatnya semakin marah. Ketika Bailey melihat Si Jun datang, dia mendukung dirinya sendiri. Dia sangat gembira dan menatap Ji Fei. "Kasihan, kamu bisa bersenang-senang jika kamu mau. Tapi ada beberapa hal yang tidak seperti yang kamu pikirkan. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu." Dia memandang Si Jun dan mengedipkan mata. "Tadi malam, aku menghabiskan sepanjang malam berguling-guling di antara selimut bersama Si Jun. Apa menurutmu itu sia-sia?" Ji Fei tidak berkata apa-apa, tapi melihat ke-6 penjaga keamanan yang bergegas masuk dari pintu. Penjaga keamanan masuk dan segera berlari ke arah Si Jun dengan datar. "Manajer Si, apa perintah Anda?" Si Jun mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Ji Fei. "Pukul dia dengan tongkat." "Oke." Penjaga keamanan itu bahkan tidak ragu-ragu sama sekali. Dia menoleh ke arah Ji Fei dan berkata, "Nak, jika kamu keluar sekarang, kami tidak perlu memukulmu. Jika tidak kamu akan mendapat masalah." Ji Fei telah melihat bahwa penjaga keamanan ini hanya mencoba menjilat manajer. Jadi dia mengangkat alisnya dan berkata, "Saya mengingatkan Anda untuk berhati-hati dengan apa yang Anda katakan. Saya di sini untuk meminta sebuah villa. Jika Anda berani untuk memukulku, aku akan bertindak untuk membela diri." "Apa-apaan ini? Gunakan saja pertahanan diri, kamu harus bisa membela diri." Salah satu penjaga keamanan mengambil tongkat karet dan melemparkannya langsung ke Ji Fei. Ji Fei duduk di kursi dan mengabaikannya, seolah dia tidak melihatnya. Hal ini membuat satpam semakin marah dan keras di tangannya. Di sebelahnya, Bailey mengepalkan tinjunya karena kegirangan. Menurutnya, Ji Fei sangat ketakutan. Jika tidak, mengapa dia tidak tahu bagaimana menghindarinya? Senyuman muncul di sudut mulutnya, seolah dia baru saja melihat Ji Fei dipukuli menjadi seekor anjing. Si Jun juga menunjukkan rasa jijiknya. Pria seharusnya seperti dia, glamor di depan orang lain, tapi menyanjung wanita di belakang punggungnya.
Penjual lainnya sudah menutup mata dan tidak tahan untuk terus mencari. Bang, tepat ketika batang karet itu berjarak kurang dari 10 cm dari Ji-Fei, kaki Ji-Fei terangkat seperti kilat dan langsung menendang perut penjaga keamanan. Ah, satpam itu merasa tubuhnya seperti ditabrak kereta api dan terlempar keluar. Ledakan, dia terjatuh dengan keras ke tanah, dan segera merasakan organ dalamnya bergeser, dan wajahnya kesakitan. Ji-Fei memandang 5 penjaga keamanan yang tersisa. Apakah kamu ikut? Bab 654 Bukti video. Apakah kamu datang lagi? Penjaga keamanan yang tersisa memiliki ekspresi ngeri di mata mereka. Mereka semua adalah orang-orang dengan latar belakang seni bela diri, dan tidak ada yang disia-siakan. Namun, Ji-Fei hanya mengusir mereka dengan tendangan biasa. Kemampuan ini mengejutkan, kekuatan ini kuat. Kelima orang itu saling memandang, sedikit bingung. Akhirnya dia melihat ke arah Si Jun. Hal ini sangat mengejutkan Si Jun. Dia awalnya memanggil keamanan untuk membersihkan keluarga dan menamparkan wajah Ji-Fei dengan keras. Tetapi pada akhirnya, suaminya sendiri diusir seperti anjing. Sekarang orang-orang yang tersisa begitu ketakutan sehingga mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan. Rasanya seperti ditampar keras, dengan amarah di seluruh wajahnya. Pergi, pukul dia sampai mati, teriak histeris. Dia tidak percaya Ji-Fei bisa mengalahkan 5 orang sendirian. Kelima penjaga keamanan melihat kemarahan Si Jun. Meski ketakutan, mereka tetap mengepalkan tongkat karet di tangan mereka dan menatap Ji-Fei. Nak, kami akan memberimu kesempatan. Segera minta maaf kepada kami. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mengapa? Ji-Fei menghela nafas pelan dan berkata, apakah kamu ingin berkelahi atau tidak? Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Jika kamu tidak mau, keluarlah. Ejekan, penghinaan, membenci, kelima orang itu merasakan wajah mereka terbakar saat terkena paparan. Sulit untuk melepaskan diri dari harimau. Sialan, kamu masuk neraka. Kelima orang itu meraung serempak, mengambil tongkat karet di tangan mereka, dan menghantamkannya langsung ke arah Ji-Fei. Wajah Ji-Fei tanpa ekspresi dan dia masih tidak mengelak, tepat ketika tongkat karet kelima orang itu berjarak kurang dari 20 cm darinya. Dia tiba-tiba berteriak dengan marah, berlutut. Suaranya nyaring, seperti guntur yang terdengar di telinga 5 orang. Awalnya, kelima orang itu mengumpulkan seluruh kekuatan mereka dan ingin melawan Ji-Fei. Akibatnya, Ji-Fei berteriak keras, menyebabkan energi yang terkumpul di tubuh mereka langsung hancur seperti kaca, dan mereka tidak bisa menahan gemetar. Patah, bang, batang karet itu jatuh ke tanah dan terdengar suara benturan ke tanah. Kemudian berdebar, 5 orang berlutut satu demi satu. Ini Si Jun dan yang lainnya di tempat kejadian tercengang. Berlututlah, dia benar-benar berlutut ketika Ji-Fei berteriak keras. Dan dia masih berlutut menghadap mereka, ibarat seorang cucu yang berlutut di hadapan kakeknya, dengan raut wajah memohon ampun. Kelima orang itu sangat malu saat ini. Suara dari Ji-Fei barusan membuat mereka merasa seolah-olah tubuh mereka sedang disadap, dan mereka langsung kehilangan kelenturan. Tampaknya keberanian mereka pun ketakutan, dan kaki mereka berlutut tak terkendali. Lebih penting lagi, mereka sepertinya memikul beban yang berat, begitu berat hingga seolah membebani dan meremukkan mereka. Dia menatap Ji-Fei dengan mata memohon. Tidak ada lagi perasaan mendominasi dan perkasa yang ia rasakan saat mengayunkan tongkat karet itu. Malah yang ada adalah ketakutan dan ketakutan dari lubuk hatinya. Mendesis, Si Jun, Bailey dan lainnya juga merasakan hati mereka bergetar. Meskipun suara Ji-Fei barusan tidak ditujukan kepada mereka,
Suara yang tersisa masih membuat hati mereka bergetar, dan bahkan seorang wanita pun duduk di tanah. Sekarang, melihat penjaga keamanan yang biasanya begitu kejam berlutut di sana seperti cucu, mereka tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan itu. Gulungan, Ji-Fei berteriak marah pada 5 orang itu. Kelima orang itu tampaknya telah diampuni, dan lebih seperti beban berat telah diangkat dari tubuh mereka. Mereka segera berdiri dan berlari keluar. Dia tidak lagi peduli pada si Jun, Bailey dan yang lainnya. Bahkan mereka yang diusir oleh Ji-Fei pun tidak. Ji-Fei memandang si Jun. Si Jun merasa kakinya sedikit gemetar, tapi dia masih mencoba meluruskan pinggangnya dan berkata, "Kamu pergi sekarang, kalau tidak aku akan segera memanggil polisi." Ji-Fei mendengar nada lembut si Jun dan bertanya sambil tersenyum, "Kamu tidak mengizinkan aku keluar?" Wajah si Jun sepertinya telah ditampar 2 kali. Otot-ototnya berdebar kencang, dan dia memiliki ekspresi seperti baru saja dimakan. Dia tidak ingin mengangguk, tapi dia menyerah dalam hati, Aku akan menelepon polisi sekarang." Bailey tidak mau menyerah dan berteriak keras. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon polisi. Tepat ketika si Jungang ingin menghentikannya, Bailey berkata, "Dia mengganggu pekerjaan normal kantor penjualan kami dan melukai penjaga keamanan kami. Mengapa Anda tidak memanggil polisi?" Ketika si Jun mendengar ini, dia berpikir dalam hatinya bahwa ini juga masalahnya. Dia mendengus dingin, kalau begitu tunggu saja sampai polisi membereskannya. Ji-Fei mengabaikannya dan menutup matanya untuk beristirahat. Bailey bergumam kepada polisi tentang situasinya dan segera menutup telepon. Dia meletakkan tangannya di pinggul dan menatap Ji-Fei. "Nak, kamu tidak berguna, tunggu saja polisi menangkapmu." Ji-Fei tetap diam. Hal ini membuat Bailey semakin bersemangat dan ingin mengutuk, namun si Jun menghentikannya. Kurang dari 10 menit kemudian, 2 polisi masuk dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Salah satu polisi Parubaya bertanya, "Kamerat polisi, orang ini menimbulkan masalah, mempengaruhi penjualan normal kantor penjualan kita, dan bahkan melukai penjaga keamanan. Anda harus menanganinya dengan ketat." Bailey langsung berpura-pura menjadi korban dan berkata. Si Jun berjalan mendekat dan berkata, "Saya adalah manajer penjualan Villa Hui Huiyuan. Orang ini menyebabkan masalah di sini, yang telah memengaruhi pekerjaan normal kami dan menyakiti orang lain. Tolong bawa dia pergi dan hukum dia dengan berat." Nadanya dalam dan penuh tekanan. Polisi itu tidak mendengarkan, tetapi memandang ke penjual lainnya. "Begitukah?" Tenaga penjualan lainnya mengangguk, "Itu dia." Polisi Parubaya itu mengerutkan kening dan memandang Ji-Fei. Meskipun dia mengenakan pakaian biasa, dia terlihat sombong dan tidak menunjukkan rasa takut akan kedatangan mereka. Mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang, dia bertanya, "Tuan, apakah Anda bekerja sama dengan penyelidikan kami sekarang, atau Anda akan kembali ke kantor polisi untuk penyelidikan?" Si Jun dan yang lainnya sangat tidak puas saat melihat polisi tidak segera memborgol Ji-Fei. Dia pembuat onar, dia. Mata polisi Parubaya itu melebar. "Apakah Anda akan menanganinya atau kami yang menanganinya?" "Saya." Si Jun tidak bisa berkata-kata. Ji-Fei tidak menyangka polisi akan begitu adil ketika mereka masuk. Dia langsung terkesan dan berkata dengan tenang, "Saya datang ke sini untuk meminta villa, tetapi mereka mengatakan saya mengganggu ketertiban dan meminta penjaga keamanan untuk kalahkan aku." Polisi itu tertegun dan menatap si Jun. Bailey langsung berteriak, "Dia berbohong. Dia datang ke sini dan mengatakan dia ingin membeli villa. Saya memperkenalkannya kepadanya selama setengah jam. Tapi dia bilang dia tidak akan membelinya. Bukankah ini membuat masalah?" Polisi itu mengerutkan kening, memandang Ji-Fei, dan bertanya. Ji-Fei mengangguk, "Benar, kau tahu,
dia mengakuinya. Bailey semakin bersemangat. Tepat ketika polisi itu hendak berbicara, Jifei berkata lagi, "Tetapi saya tidak pernah mengatakan saya ingin membeli rumah." "Anda?" Bailey hampir meledak amarahnya dan memandang yang lain. "Buktikan padaku apakah dia mengatakannya atau tidak." "Tidak perlu dibuktikan, saya punya videonya di sini." Setelah Jifei selesai berbicara, dia mengklik videonya dan yang keluar adalah, "Saya akan memesan villa di sini hari ini, Dahi." "Benar saja, saya tidak mengatakan ingin membelinya." Bailey sedikit bingung. Jifei tidak memiliki video ketika dia mengatakan ingin membelinya, jadi dia tidak bisa mengatakannya dengan jelas sekarang. Si Jun juga sangat marah hingga giginya gatal karena ditipu oleh Jifei. Bailey tidak mau menyerah, tapi memang benar dia menabrak satpam. Lihat, satpam itu masih pingsan di sana. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke penjaga keamanan yang tidak sadarkan diri di pintu. Polisi muncul lagi untuk bertanya, "Aku masih punya videonya." Setelah Jifei selesai berbicara, dia mempercepat lagi dan menemukan videonya dengan akurat. "Saya ingatkan Anda untuk berhati-hati dalam perkataan Anda. Saya di sini untuk meminta sebuah villa. Jika Anda berani memukul saya harus membela diri." "Apa-apaan ini? Gunakan saja pertahanan diri, kamu harus bisa membela diri." Ini Bailey, si Jun dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Mereka telah membuktikannya lagi. Bailey menjadi gila. Karena video inilah dia memperkenalkan Jifei seperti seorang cucu. Sekarang, video inilah yang mengubahnya menjadi seekor anjing lagi. Tertekan, sangat menyedihkan. "Bukankah kamu bilang ingin memesan villa? Kamu tidak menginginkannya. Jadi kenapa tidak membuat masalah?" Bailey bertanya lagi dengan keras. Bersambung,